warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Bertemu dengan saya di kumpulan organisasi Islamic Medical yang dibawahi oleh lembaga LKP Ilalang. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra. Saya lahir di Bandung tanggal 1 Oktober 1994. Bisa dilihat tentang biodata saya dan beberapa yang saya ikuti dan beberapa kajian yang rutin saya lakukan, yaitu di Rumah Tibun Nabawi Indonesia, terus seringnya ada kajian online di World of Hijama, dan kebetulan di tahun 2020 saya menyelesaikan akupuntur tingkat 1 level 1 sampai 3 dan akupressure juga dan beberapa teknik-teknik lainnya, sehingga diangkat menjadi trainer muda di LKP Ilalang, dan mengikuti juga Hipnotis Bandung ya, komunitas hipnotis Hipno Bandung yang dipimpin oleh Arbi Alfarizi ya, pemain hipnoterapi di Antep atau di garis tangan. Kita akan membahas tentang ilmu TCM, yang dimana ilmu TCM itu sangatlah luas. Namun di kesempatan kali ini di kegiatan kajian online kita akan membahas beberapa hal tentang TCM mendasar. Yang pertama akan dibahas tentang teori Yin dan Yang. Terus kedepannya di part yang selanjutnya akan membahas tentang yaitu ilmu Wusing atau teori 5 unsur. Masih banyak lagi yang akan kita bahas di ilmu TCM, namun yang akan kita jelaskan di kesempatan kali ini adalah konsep ilmu Yin dan Yang. Mungkin kawan-kawan ada yang pernah mendengar atau sudah tahu tentang ilmu Yin Yang, namun kita akan review ulang tentang teori Yin dan Yang. Apa itu teori Yin dan Yang? Sebetulnya teori Yin dan Yang itu adalah fenomena alamiah. Kuncinya Yin Yang itu adalah fenomena alamiah. Terus teori ini disebut juga sebagai teori untuk pembentuk dan pengembang sistem teori kedokteran tradisional Chinese, sehingga sekarang lebih pesat lagi, lebih berkembang lagi, lebih modern lagi, sehingga banyak para yang mempelajari ilmu ini semakin mudah dalam mengakses ilmunya dan tidak terlalu rumit. Jadi di zaman sekarang kita sebagai penerus ilmu kesehatan kuno atau ilmu kesehatan Cina, maka aksesnya lebih mudah lagi. Terus apa Yin Yang itu? Yin Yang itu ketika kita menguasai Yin dan Yang itu dan Wusing, maka seorang ahli kesehatan ketika menguasai dua hal itu akan menjadi domain of analysis. Apa itu domain of analysis? Yaitu hanya melakukan terapi dengan cara penderita nyeri kepala diobati sehingga hilang rasa sakit di kepalanya, lalu memberikan penyembuhan masalah di kaki, langsung diobati menghilangkan rasa sakit pada kaki. Jadi pada intinya seorang ahli kesehatan atau domain of analysis itu akan mampu mengobati secara langsung dalam
ke dalam keadaan sakit si pasiennya itu menjadi sampai hilang rasa sakitnya. Jadi mampu memanipulasi sistem dalam tubuh yang merasakan rasa sakit dan bahkan menyembuhkan rasa sakit yang diderita oleh si pasien itu. Kita belum masuk ke definisi yin yang ya. Kita lihat dulu, sebetulnya ada beberapa teori Neijing yang mengatakan tercatat dalam buku itu sangat penting untuk kita ketahui ya. Yang pertama, teori yin yang adalah hukum alam. Yang kedua, segala sesuatu mengikuti hukum yin yang. Yang ketiga, segala sesuatu berubah mengikuti hukum tersebut atau hukum yin yang. Yang ketiga, segala sesuatu lahir dan lenyap mengikuti kaidah tersebut. Yang keenam, segala keajaiban berada di dalam yin yang. Yang terakhir, memberi pengobatan harus mengikuti hukum yin yang. Terus, apa yin yang itu sebetulnya? Teori yin yang adalah suatu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta dibentuk, dilahirkan, bergerak, berkembang, dan berubah karena dorongan atau bimbingan dua aspek yang berlawanan. Aspek apa itu? Yaitu aspek yin dan aspek yang. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berada di alam semesta ini pasti terdapat aspek yin dan aspek yang. Bahkan disebutkan alam semesta ini menurut teori ini bermula dari keadaan tanpa gaya, tanpa bentuk, tanpa zat, tanpa malam, tanpa siang, tanpa kelahiran, tanpa kematian, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini teori yin yang ya. Jadi definisi yang paling praktisnya, teori yin yang atau teori yin dan yang itu menunjukkan segala sesuatu yang berada di alam semesta ini dibentuk, dilahirkan, bergerak, berkembang, dan berubah karena dorongan atau bimbingan dua aspek yang berlawanan ya. Nah, ini contoh yin yang. Yin yang itu dibagi menjadi dua ya, terpecah, yaitu ada unsur negatif dan ada unsur positif. Ya, unsur negatif itu beradanya di yin dan unsur positif adanya di yang. Pada pengobatan tradisional ini yang dapat diwujudkan sebagai berikut ini ya. Jadi ini ada beberapa contoh. Kita bisa melihat yin dan yang. Ada mungkin bisa dilihat ada beberapa contoh mungkin untuk kawan-kawan, namun ada beberapa hal yang tidak tercatat di tabel ini atau di gambar ini, yaitu tentang organ. Organ yin yaitu organ-organ chang, yaitu organ-organ padat ya. Kalau yang organnya lebih kecenderungan organ-organ fu atau organ-organ berongga. Lalu pada tubuh manusia biasanya yin dan yang ini dibedakan dengan bagian depan itu kecenderungan yin dan belakang itu adalah bagian yang. Terus ketika di tubuh manusia, ketika kita dibagi dua antara pinggang ke atas dan pinggang ke bawah, ketika kita pinggang ke bawah itu adalah kategori yin, ketika bagian atas itu adalah kategori yang. Dan begitu juga ketika tangan bagian depan itu yin dan tangan bagian belakang itu yang. Banyak lagi contohnya seperti yin itu ada pasif, yang itu ada
gelisah, yin itu ada pasif, yang itu ada aktif, terus dingin lawannya panas, pahit lawannya manis, tenggelam lawannya terapung. Nah, ini semua pada intinya yin dan yang itu selalu tampil berbarengan di dalam suatu kondisi kehidupan. Jadi di alam semesta itu, jika seandainya yin ada, maka yang pun ada. Ya. Ini kita sebetulnya yin dan yang itu adalah suatu keharmonisan dalam tubuh kita. Jika seandainya kesatuan yang dibentuk oleh kedua unsur ini atau energi ini adalah dalam keadaan seimbang dan harmonis, demikian juga pada tubuh manusia yang dibentuk oleh yin dan yang dengan selalu mempertahankan keseimbangan yin dan yang, maka tubuh akan selalu dalam keadaan sehat. Demikian pula ini dengan ada contoh seseorang yang sakit, tubuhnya panas. Ini adalah sudah masuk ke aspek 4 unsur ya. Nanti kita akan bahas aspek 4 unsur secara mendetail, namun ini kita akan memberikan contoh bagaimana yin dan yang mempengaruhi dalam kondisi tubuh manusia. Ketika seseorang mengalami demam, yaitu demamnya demam panas biasanya awalnya, di mana kondisi seseorang itu bertahan pada suhu panas, lalu terus sampai tinggi kondisi panasnya. Maka ketika masuk proses panasnya yang sangat ekstrim, maka tubuh manusia itu dengan secara otomatis akan mengalami penurunan suhu yang sangat luar biasa. Ketika seseorang batas panasnya ekstrim, maka ketika turun drop menjadi dingin, maka seseorang itu akan mengalami kondisi yin. Jadi awalnya kondisi yang panasnya ekstrim, lalu berubah menjadi kondisi yin yang sangat dingin. Makanya tidak sedikit orang yang demam, ketika demamnya yang pertama demam panas, lalu disusul dengan demam dingin. Karena apa? Seseorang itu tidak kuat menahan rasa panas sehingga mengubah si panas itu menjadi dingin. Ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Kita masuk ke dalam masih pembahasan yin yang, yaitu yin yang itu kedua energi yin dan yang ini mengalir di dalam tubuh manusia dengan prinsip 4 aspek hukum yin yang. Jadi kesatuan dibentuk oleh dua unsur adalah dalam keadaan seimbang dan harmonis. Nah, jika seandainya bagaimana, ada beberapa hal yang kita bahas tentang beberapa aspek hukum yin yang. Yin dan yang pada manusia keadaan seimbang yang sudah dibahas di yang sebelumnya, dengan mempertahankan keseimbangan yin dan yang, maka tubuh akan selalu dalam keadaan sehat. Dan begitu pula kebalikannya, ketika yin dan yang pada manusia tidak seimbang, ketika kondisi tidak bisa dipertahankan, maka kesehatan akan terganggu. Oke, kita masuk langsung ke prinsip 4 aspek yin yang. Di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Nah, ini ada kenapa ada air dingin normal, ada air panas, ada air es, dan juga ada gelas air normal. Sebetulnya dalam teori yin yang ini, kedua pihak yang berlawanan itu dapat disebut sebagai yin dan yang. Ya. Misalnya bumi dengan langit, tinggi dengan rendah, atas dengan bawah, naik dengan turun, gerak dengan diam, siang dengan malam, air dengan api, pria dengan wanita, dan lain sebagainya. Jadi 4 aspek hukum yin yang pertama itu adalah
saling berlawanan. Itu yang pertama ya. Jadi yin yang itu yang pertama itu saling berlawanan. Itu kuncinya. Jadi perlu juga kita perhatikan bahwa yin dan yang ini tidak hanya bertentangan dan berlawanan, tetapi masing-masing aspek mempunyai ciri dan sifatnya. Nah, dalam buku Neijing digunakan sifat air untuk mewakili yin, sedangkan yang digunakan untuk api. Jadi untuk yang panas itu diwakili sifatnya yang sebagai benda yang sangat konkret ya. Pada umumnya, semua benda atau fenomena yang mempunyai sifat panas, menjulang ke atas, terang, kering, cenderung lebih kelebihan atau hyper atau excess, dianggap mempunyai sifat api. Karena itu digolongkan ke dalam kategori yang. Dan sebaliknya, sifat dingin, depresi, di bawah, gelap, menurun, lembab, basah, diam, tertekan, mundur, cenderung kekurangan atau hipo, dianggap mempunyai sifat air. Karena itu digolongkan ke dalam yin. Perubahan penggolongan yin dan yang bersifat dinamis dan relatif sehingga dapat merubah mengikuti situasi dan kondisinya. Di sini ada contoh ketika kita mungkin sudah tergambar oleh kawan-kawan. Di sini ada air normal. Air normal bersifatnya yin dan air panas sifatnya yang. Ketika ada perubahan suhu, air normal berubah menjadi air es, maka kategorinya akan menjadi yang. Dan air normal akan menjadi tetap yin. Kenapa seperti itu? Ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam air normal, maka suhu dalam tubuh kita itu akan tetap normal, akan tetap dingin. Tapi ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam air es, maka kondisi tubuh kita akan menjadi hangat atau menjadi panas. Jadi contohnya pada intinya air normal itu kondisinya yin dan air es itu kondisinya yang. Jika seandainya membahas air dingin normal dan air panas, itu sudah jelas terlihat yin dan yangnya. Tapi ketika kita diberikan air es dan air normal, kita akan dibingungkannya seperti itu. Jadi pada intinya ketika kita memasukkan tangan kita ke dalam air es, maka secara refleks kontraksi tubuh kita itu akan menjadi panas. Begitu juga jika seandainya diminum air es, itu malah kondisi tubuh kita itu akan semakin haus ya. Perlu diperhatikan bahwa di dalam setiap benda atau fenomena, walaupun sudah digolongkan ke dalam yin atau yang, di dalamnya selalu terdapat aspek yin dan yang. Contoh yang selanjutnya, siang hari tergolong yang. Di dalamnya masih terdapat aspek yin dan yang. Pagi hari adalah aspek yangnya siang, sedangkan sore hari merupakan aspek yin-nya siang. Jadi pada intinya yin mengakar kepada yang dan yang mengakar kepada yin. Kita akan masuk ke aspek selanjutnya, yaitu yang kedua itu adalah aspek hukum yin yang saling mengandalkan. Oke, kita akan masuk ke aspek yin yang atau aspek hukum yin yang kedua, yaitu saling mengandalkan. Bagaimana saling mengandalkan di aspek yin yang itu? Yaitu hubungan saling mengandalkan antara yin dan yang. Menunjukkan yin dan yang selalu tampil bersamaan. Hidup saling mengandalkan dan saling membutuhkan. Hal tersebut berarti yin atau yang tidak dapat berdiri sendiri.
kehadiran yin harus ditunjang yang. Begitupun sebaliknya, kehadiran yang harus ditunjang oleh yin. Dengan kata lain, yin itu berakar pada yang dan yang berakar pada yin. Dalam buku Neijing disebutkan lagi ada suatu contoh yang sederhana bahwa qi itu adalah energi ya. Dan qi itu adalah suatu partikel kecil sekali dalam tubuh kita atau sesuatu yang ada namun tidak bisa terlihat ya, namun bisa kita rasakan. Kita akan membahas ada qi atau energi dari bumi naik menjadi awan. Lalu qi atau energi dari langit turun berupa air hujan. Lalu qi atau energi dari bumi berbentuk air, sedangkan qi atau energi dari langit berbentuk awan. Awan di langit yang tergolong yang merupakan hasil penguapan dari air di bumi yang tergolong yin. Sedangkan air di bumi yang tergolong yin adalah curahan hujan yang berasal dari awan. Contoh ini membuktikan bahwa awan yang berada di langit ditunjang dan dibentuk oleh air di bumi, dan hal ini mempunyai makna bahwa yang tergantung yin. Sebaliknya, air yang berada di bumi harus ditunjang oleh curahan air hujan yang berasal dari langit. Kita akan masuk ke aspek selanjutnya, yaitu aspek ketiga ya. Aspek ketiga itu adalah yaitu saling menarik. Yin dan yang selalu dalam keadaan bergerak, selalu tumbuh atau berkurang. Apabila yin sedang bertambah, maka yang akan berkurang. Kita akan buat contoh yang sederhana. Di dunia kita atau di negeri kita memiliki 4 musim, atau di belahan bumi ya, mempunyai 4 musim. Perubahan cuaca dari musim dingin ke musim panas. Ini adalah proses pertumbuhan yang dan berkurangnya yin. Begitupun jika seandainya musim dingin, bertambahnya yang dan berkurangnya yin ya. Lalu kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu aspek yin dan yang saling mengubah. Dalam situasi dan kondisi tertentu, yin dapat berubah menjadi yang, demikian juga yang dapat berubah menjadi yin. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Perubahan segala sesuatu di alam semesta selalu dimulai dengan perubahan kuantitatif. Barulah kemudian disusul dengan perubahan kualitatif. Apabila bertambah atau berkurangnya yin dan yang hanya terbatas dalam perubahan kuantitatif, maka saling berubah di antara yin atau yang tidak menyangkal kualitas. Berdasarkan kenyataan bahwa apabila perubahan segala sesuatu di alam semesta sudah sampai pada titik ekstrimnya atau berlebih atau keterlaluan, maka hal tersebut dapat mencetuskan perubahan menunjukkan ya, perubahan menuju arah yang berlawanan. Apabila yin telah berjalan ya, apabila yin telah berjalan sampai batas ekstrimnya, maka yin akan berubah menjadi yang. Begitupun sebaliknya, jika kondisi yang semakin ekstrim, semakin berlebih, maka yang akan berubah menjadi yin. Akan tetapi perubahan tersebut bukan berarti tanpa syarat, melainkan diperlukan situasi dan kondisi tertentu.
Kita ambil suatu contoh seorang pasien yang tersarang patogen panas dengan suhu badan yang sangat tinggi. Apabila suhu naik terus sampai batas ekstrimnya atau berlebih, hingga kekuatan tubuh tidak bisa bertahan atau disebut Cheng-Chi ya, maka suhu pasien akan menjadi rendah sekali dengan disertai tubuh yang lemas, lemah, dan tak berdaya. Dengan demikian, si pasien yang semula menunjukkan sindrom yang atau sindrom panas berubah menjadi sindrom dingin. Oke, keempat aspek yin dan yang sudah kita jelaskan. Oke, teori yin yang secara sederhananya sudah dijelaskan, dan keempat aspek hukum yin yang juga sudah dijelaskan di beberapa video. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Jika ada kekeliruan, mohon jangan puas untuk kawan-kawan mencari ilmu, tapi terus menggali, cari kebenaran-kebenaran atau materi-materi yang bisa menunjang lebih berkembang lagi dalam menyelesaikan teori ini. Oke, kawan-kawan, teori dasar yin dan yang selesai. Terus kita akan melanjutkan agar kita menjadi the man of analysis. Kita akan melanjutkan ke teori Wusing ya. Jadi the next teori 5 unsur atau teori Wusing ya. Terima kasih. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah.